Pertanyaan kemarin, bagaimana jika kita berhijrah akan tetapi ortu melarang karena ortu sudah tua dan butuh diayomi oleh kita, maka mana yang lebih kita utamakan, berbakti pada orang tua atau hijrah? Akhi, barakallahu fikum, menimbang syariat dengan kacamata syar'i yang pas itu adalah puncak dari kearifan. Jangan menimbang syariat dari satu sisi kacamata, atau jangan dengan kacamata yang sudah buram, atau kacamata yang sudah ada warnanya, atau dengan kacamata yang hanya bisa melihat sebelah. Itu akan menjadi salah. Semuanya ditimbang dengan pandangan syar'i yang mapan. Hijrah yang Anda ceritakan kemarin secara nggak tuntas, itu adalah hijrahnya para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah yang statusnya hukumnya wajib. Ada hijrah antum dari rumah antum menuju ke tempat ini, ke mahat ini atau ke mahat-mahat yang lain, statusnya dua hukum. Yang pertama, hijrah yang sampai pada tataran wajib. Ada hijrah itu yang sampai pada tataran sunnah. Kapan hijrah itu jadi wajib? Kapan hijrah itu jadi wajib, ya kawan? Kapan hijrah antum misalkan tinggal di tengah hutan atau di puncak gunung atau di dasar lautan, kemudian ingin hijrah ke sini? Hijrah itu ada dua hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Kapan wajib? Kok bingung? Kapan wajib, ya kawan? Tatkala Anda tidak bisa menjalankan syariat Islam yang fardhu ain di tempat Anda berada. Tatkala antum tidak bisa menjalankan Islam yang fardhu ain di tempat antum berada, maka tatkala itu berlakulah inna ardallahi wasi'ah, bahwasanya bumi Allah itu sangat luas. Tinggalkan keluarga Anda, tinggalkan yang lain untuk menjalankan syariat Allah yang agung ini. Tapi kalau hijrah itu sifatnya hanya sampai pada tataran sunnah, di rumah bisa sih sholat, puasa, zakat, haji normal, tapi kurang banyak taklim. Di sana nggak ada ustadz itu hanya sekali sebulan sekali, itu pun ngundang dari Jawa, ngundang dari Jawa, dari jauh, rindu taklim, rindu melihat wajahnya ustadz, lihat fotonya tok, lihat divisinya tok, kurang mantep, gitu. Ingin hijrah pada tataran itu, ya akhi, bukan fardhu ain, tapi hanya pada tataran sunnah. Itu pun harus digabung dengan yang kedua, ngayomi orang tua, bakti kepada orang tua. Itu pun dua hukum. Ada yang sampai pada tataran fardhu ain, ada yang sampai pada tataran fardhu kifayah, ada yang sampai pada tataran sunnah. Kapan ngayomi orang tua pada tataran fardhu ain? Apabila Anda adalah satu-satunya harapan orang tua. Orang tua sudah tidak bisa lagi untuk untuk ngurusi dirinya, dia sudah tua, dia sudah renta. Maka tatkala itu fardhu ain Anda berada di dekat orang tua. Fardhu ain antum berada di dekat orang tua. Bisa jadi fardhu kifayah, bisa jadi fardhu atau sunnah muakkadah. Timbanglah semuanya dengan timbangan idza tazahamatil masalih. Antum masih ingat kisah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ibumu masih hidup?" "Masih ya Rasulullah." "Orang tua masih hidup?" "Masih ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fafihi ma fajahid." Kalau begitu, kamu pulang
dan jihadlah untuk ngurusi orang tuamu. Tapi kalau jihad itu sudah sampai pada tataran fardhu ain, mau orang tua nangis, mau orang tua ngizinkan, mau nggak ngizinkan, berangkatlah Anda ke medan jihad. Timbangan syar'i ini sangat perlu untuk dipertimbangkan. Bakti kepada orang tua sampai pada tataran apa? Dan kita menuntut ilmu, hijrah ke mahat-mahat sampai pada tataran apa? Yang terbaik itu adalah gabungkan antara dua kebaikan. Kalau dua kebaikan itu nggak benturan, kenapa harus digabung? Kenapa harus dibenturkan? Nggak usah dibenturkan ya ahi. Yang penting trik aja bagaimana cara kita menggabungkan dua kebaikan tersebut. Mau hijrah, bawa orang tua hijrah kalau mereka mau. Nggak bisa, ingin orang tua nggak mau. Saya dari kecil tinggal di sini, saya mau mati di sini. Katakan, Bu, nanti kalau mau mati tak antar ke sini deh. Nggak bisa juga, gitu ya. Pakai cara yang lain. Ngomongkan kepada orang tua, dan saya sering ya ngomong kepada orang tua. Antum sama orang tua itu berada dalam satu titik yang sama. Jangan masuk dari titik yang lain. Semua orang tua mempunyai satu fitrah, ingin melihat anaknya bahagia. Gak ada orang tua itu yang kepingin anaknya sengsara. Lah, dari titik ini antum masuk. Dari titik ini antum masuk. Kadang-kadang masalahnya itu hanya titiknya saja yang berbeda. Benturan antara orang tua dan antum. Antum kepingin mondok, orang tua kepingin memasukkan antum ke kedokteran. Geger. Dasar orang tua jahiliyah, gak ngerti. Itu yang salah anak, bukan orang tua. Orang tua tatkala ngotot akhirnya ngomong, kalau kamu mau mondok silahkan mondok sendiri, tapi kalau mau ke dokteran tak jualkan rumah, tak jualkan sawah. Kenapa orang tua bersikap semacam itu? Dia ingin melihat anaknya nanti mempunyai masa depan yang mapan dan berbahagia hidupnya. Itu toh. Tatkala antum meninggalkan kedokteran, kemudian ingin ke Al-Furqan, antum mempunyai pandangan, saya ingin bahagia dunia dan akhirat. Satu titik yang sama, sama-sama ingin bahagia. Temukan titik ini. Masuklah kepada orang tua dari titik bahagia. Titik bahagia. Caranya, rubah pola pikir orang tua tentang apa itu bahagia. Tentang apa itu bahagia. Dan tunjukkan ya akhi, setelah antum ngaji, orang tua malah menemukan kebahagiaannya. Tunjukkan, buktikan kepada orang tua bahwasanya setelah ngaji semakin baik. Jadikan orang tua itu sampai berpikir, nah, setelah jenggotmu panjang, itu sekarang baktimu pun tambah panjang. Nah, setelah telangamu cingkrang, sekarang kurang ajarmu pun jadi cingkrang. Ini. Nah, setelah bajumu berubah, sekarang sikapmu pun berubah. Nah, setelah kamu itu sekarang rajin sujud, sekarang pun kamu sering sungkem kepada ibu. Ajaranmu benar, nak. Ibu ridho kamu ninggalkan kedokteran, pergilah ke Al-Furqan. Gitu toh. Adapun kalau antum caranya ganti ya, pulang-pulang ngaji, TV dipecah, foto pengantin orang tua diturunkan dari dinding, bicaranya kasar, sudah gitu dalil terus. Bu, Pak, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Wong tua ini bengong, orang ini kurang ajar, tambah ngaji, tambah kurang ajar. Itu tak pandangan orang tua. Salah langkah ya, antum salah langkah. Antum sama orang tua mempunyai titik yang sama, bahagia. Masuklah dari titik ini. Insya Allah nggak ada pertanyaan kayak tadi. Pertanyaan kayak tadi munculnya adalah dari tidak mampu untuk mengendalikan titik bahagia ini. Jadi masuklah dari titik itu. Orang tua akan dengan ridho mengatakan, nak, yani apapun susahnya bapak, apapun susahnya ibu, biarlah bapak tanggung. Yang penting pergilah kamu menuntut ilmu agama, bapak akan sangat berbahagia. Cobalah. Kan kalau dicoba, ini gratis, nggak bayar. Insya Allah SWT.